tambahan 100 triliun Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. Ya, Prabowo ada keuntungan satu Pak CT. Prabowo adalah anaknya seorang guru besar ekonomi. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Gak sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya, yang juga orang tua saya. Belajar di meja makan, belajar dari apa? Pembahasan kan kami belajar prinsip ekonomi dari orang tua, ya. Dan dia tahu bahwa kalau uang tidak di-spend, tidak dikucurkan, tidak dibelanjakan, itu kan bisa menyebabkan kontraksi. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan di-spend, dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini ada yang konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya presiden menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9. Dibongkar semua, Pak. Nah, dari itu 306 triliun, 100 triliun itu dari yang untuk makanan gratis itu dari Adik Prabowo Subianto kaget temukan program konyol di APBN, ya. Utusan khusus Presiden untuk bidang iklim dan energi Hasyim mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dia pun menilai langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan untuk program yang benar-benar produktif. Hasyim menyebutkan bahwa anggaran negara yang selama ini tidak dialokasikan untuk program strategis seperti perjalanan dinas ke luar negeri, bahkan adik dari Presiden Prabowo ini menyebutkan ada sejumlah program yang menurutnya konyol dan tidak bermanfaat. Ini aneh teman-teman ya. Ada sebuah berita yang mengatakan konyol dan tidak bermanfaat. Lalu kenapa logikanya dari dulu kok dipertahankan? Ini kan cukup aneh ya. Di zaman Pak Prabowo Subianto baru ini adik dari Pak Prabowo ini mengatakan yang program konyol dan tidak bermanfaat. Ini kita itu jadi tanda tanya. Lah terus program-program yang kemarin ini, program konyol ini uangnya buat apa dan kemana untuk kemajuan negara ini teman-teman ya? untuk Perjadin. Untuk Perjadin ke luar negeri dipangkas Rp 21-22 triliun. Untuk kunjungan kerja studi banding ke luar negeri ada program konyol dihapus.
program konyolnya dihapus ini teman-teman ya. Nanti saya bisa cerita ke Pak CT ya, Chairul Tanjung. Banyak yang konyol ternyata kata Hasim pada acara ISJ. ISJ ya. 2025 di Menara Bank Mega Jakarta Jumat 31 bulan 1 2025. Pak Hasim ini bercerita teman-teman ya, program konyol itu sudah dilihat oleh Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan pemeriksaan APBN secara seksama pada beberapa minggu terakhir ya. Pak Prabowo beberapa minggu periksa anggaran APBN ternyata ada 9 tingkat. Biasanya Presiden, Menteri periksa ke tingkat 3 sampai 4. Nah ini Pak Prabowo itu periksa sampai tingkat ke-9 ya. Hingga pada akhirnya pemerintah bisa melakukan penghematan dan dialokasikan kepada program makan bergizi gratis. Setuju. Daripada dijadikan program konyol, mending dijadikan program makan siang bergizi gratis ya. Untuk MBG, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar lagi karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun pungkas dia. Aneh-aneh saja teman-teman ya. Ada program konyol di pemerintahan. Mungkin ini yang membuat membengkaknya ya. Mudah-mudahan di tangan Pak Prabowo dan adiknya ini ya lumayan kritis terhadap ekonomi di negara kita. Ekonomi nanti akan semakin berkembang pesat. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.